Dilanjutkan dengan acara persembahan-persembahan. Persembahan yang pertama oleh wisudawan Hifdzil Quran 3. Kepada yang bertugas disilahkan. Persembahan yang kedua, demonstrasi kitab oleh wisudawan Al-Miftah Lil Ulum angkatan pertama. Kepada yang bertugas
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Muhammad Komar MPDI dan juga Kiai Haji Ainul Yakin yang pada saat ini diwakili oleh Kiai Faizin MPD. Juga Bapak Eko Arif Nugroho SAG dan juga tamu undangan yang sangat kami hormati, dan juga tak lupa kepada wisudawan baik wisudawan Al-Miftah dan wisuda Tahfidzul Quran yang sangat kami banggakan. Di sini kami akan mendemonstrasi wisudawan Al-Miftah. Mereka sudah layak ataukah tidak untuk disudah? Masih sudah pantas ataukah belum untuk disudah? Baik, wisudawan Al-Miftah siap untuk didemonstrasi? Siap. Kayaknya sudah siap semuanya. Baik, sebelumnya langsung saja biar tidak penasaran, saya akan panggil salah satu dari wisudawan Al-Miftah. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 21. Di balik nomor tersebut itu ada salah satu dari nama wisudawan. Untuk pertama saya pilih yang mana ya? Nomor 7. Dibuka operator nomor 7. Atas nama Kaleksanan Ilham. Aplaus undang. Kepada Kaleksanan Ilham dipersilahkan untuk maju ke depan. Sebelumnya diperkenalkan dirinya kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaleksanan Ilham Hakim Asani, alamat rumah dari Kediri. Siap untuk didemonstrasi? Insya Allah siap. Siap. Oke. Belakang. Ya. Dibuka operator materinya. Yang dipakai ini adalah kitab Fathul Qorib. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bab. Mungkin untuk perdana saya pilih bab taharah saja untuk perdana, pemanasan. Ada fasul fi ahkamit taharah, fi dzikri syai'in minal a'yan dan lain-lain sebagainya. Saya pilih lagi fasal yang ketiga, faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani. Siap? Insya Allah siap. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dulu sebelum dibaca. Siap? Insya Allah siap. Monggo langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin lirrajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awanid dahabi wa fiddati la fi aklin wa la fi surbin wa la ghairihima wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimalin fil asahhi. Sudah. Aplaus untuk saudara Kalek.
Kemudian akan saya tanyakan dulu, ini bacanya takutnya apa cuma hafalan saja ya. Coba diperhatikan lafadz faslun fi bayani ma yahrumu. Lafadz yahrumu kalimat apa? Fi'il. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Apa tandanya kalau fi'il mudhari'? Huruf mudhara'ah. I'rabnya apa? Dhammah. I'rabnya apa? Rafa. Tanda kenapa i'rabnya rafa? Karena sifat dari amil jazm dan nasab. Aplaus untuk saudara kalian. Maklum apa majhul? Maklum apa majhul? Maklum. Kalau dimajhulkan menjadi Yuhramu. ya, aplaus untuk saudara kalian. Kemudian lafadz istimaluhu. Istimaluhu kalimat apa? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Yang mana? Isim mufrad. Gimana nadomanya? Farfa min dhammi wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Aplaus untuk saudara kalian. Mungkin ini saya buka lagi apa? Ini kan bab taharah. Kayaknya mudah ya. Coba dibuka lagi materinya. Buka lagi barusan kita taharah. Coba kita pindah ke bab nikah. Dibuka operator bab nikah ya. Ada bab ahkamin nikah, ada faslun fi maratibil auliya. Ada 12 pasal di sini. Saya pilih faslun fi ahkamil walimati nomor 8. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dulu. Siap? Insya Allah siap. Monggo langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil walimati wal walimatu ala ursi mustahabbun wal muradu biha ta'amun yutakhadu lil ursi wa qala asy-syafi'iyyu tasduqul walimati ala kulli da'watin bi hadasi sururin wa aqalluha lil maksiri syatun walil muqallu ma tayassara. Sudah. Coba lafadz wal walimatu kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Beral. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. Isim mufrad. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena mutada. Mana khabarnya? Mustahabun. Mustahabbatun kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Bertanwin. Jamid apa mustaq? Mustaq. Yang mana? Maf'ul. Isim maf'ul. Gimana nadomanya? Isim maf'ul lebih dari 3 huruf. Wa in fatahta minhu maka nakasar sa'asma maf'ulin. Aplaus untuk saudara kalian. Al-Miftahil Ulum ajar membaca kitab. Ya, terima kasih kepada saudara kalian. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Mungkin kita nambah 1 lagi ya, biar apa? Biar kelihatan keren ya. Tadi nomor 7 kami persilakan kepada siapa ya? Kepada Bapak Arianto untuk memilih dari salah satu nomor 1 sampai 21 tanpa mengurangi rasa hormat kami. Nomor 10.
atas nama saudari Afifah Al-Adawiyah. Kepada saudari Afifah Al-Adawiyah dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya diperkenalkan dulu kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Al-Adawiyah. Alamat saya dari Lamongan. Siap untuk didemonstrasi? Insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Diperhatikan ke layar proyektor, ada kitabus sholat, kitabus zakat. Saya pilih bab buyuk. Dibuka operator bab buyuk. Kitab Ahkamil Buyuk, di situ ada 24 fasal. Dari nomor 1 sampai 24 mungkin kami persilakan dari para tamu untuk memilih studinya kepada Profesor Syahid, kepada Profesor Syahid untuk memilih dari antara nomor 1 sampai 24. Nomor 1 sampai 24. Nomor 1 Kitabul Ahkamil Buyuk, 2 Faslun fir Riba. Oke, operator, beliau memilih yang nomor 7 Faslun fi Sulhi. Terima kasih kepada Profesor atas pengumuman. Kepada saudari Afifah diperhatikan dulu, saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Siap? Insya Allah siap. Monggo langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sulhi wa huwa lughatan qad'ul munaza'ati wa syar'an aqdun yahsulu bihi qad'uha wa yasihhu as-sulhu ma'al iqrari al-iqra'i al-muda'a alaihi bil muda'a bihi fil amwali wa huwa dhahirun wa kadha ma afdha ilaiha ayil amwali kaman thabata lahu ala syahsin kisasun fasalihahu alaihi ala malin bilafdis sulhi fa innahu yasihu au bilafdil bai'i fala wa huwa. Aplaus untuk saudari Afifah. Coba perhatikan lafaz faslun fi sulhi wa huwa lughatan qat'ul munazaati. Qat'u kalimat apa? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Yang mana? Isim mufrad. Isim mufrad. Nakirah apa marifat? Marifat. Kenapa marifat? Karena mudah pada al. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena menjadi khabar dari wahwa. Gimana nadamanya khabar? Wal khabarus mundu tisabinati fasal masyhurul ma'ani ta'ti. Aplaus untuk saudari Afifah. Kemudian lafaz wa syar'an aqdun yahsulu. Lafaz yahsulu kalimat apa? Fi'il. Tandanya apa? Mabnya apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari. Apa tandanya kalau fi'il mudhari? Ada huruf mudhara'ahnya. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena sepi dari amal nasab dan amal jazm. Maklum apa majhul? Maklum.
Mujarrad apa mazid? Mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena tidak ada tambahannya. Mu'tal apa sahih? Sahih. Kenapa sahih? Karena tidak ada huruf mu'talnya. Mana fa'ilnya? Qad'uha. Gimana nadomanya fa'il? Fal fa'ilu ismun dhatin fusiran li nisbatin aw dhatin jinsin. Aplaus untuk saudari Afifah. Ya. Ya. Terima kasih kepada saudari Afifah. Dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara kami kembalikan lagi kepada pembawa acara. Selanjutnya yakni pembacaan surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Huwa tentang wisudawan terbaik tahun 2021 oleh Bapak Eko Arif Nugroho, Sarjana Agama. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Huwa nomor 011-PW-PPML-7-2021 tentang wisudawan terbaik. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, keputusan pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Huwa tentang nama-nama wisudawan terbaik dalam wisuda Hifdzul Quran ketiga dan wisuda Al-Miftah lil Ulum tahun 2021. Kedua, bahwa santri yang ditetapkan sebagai wisudawan terbaik pada wisuda Hifdzul Quran ketiga dan wisuda Miftah lil Ulum tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Huwa. Ketiga, jika di kemudian hari terhadap kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbarui sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kediri pada tanggal 5 Juli 2021 atas nama pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Huwa Kiai Muhammad Komar MPDI. Lampiran pertama, wisudawan terbaik pada wisuda Hifdzul Quran ketiga. Nama Predik Ilham Hakim. Tempat tanggal lahir Tulung Agung 8 Desember 2006. Alamat Gedangan Campur Darat Tulung Agung. Nama wali Dr. Andes Kauno SPDI. Durasi menghafal 9 bulan. Kedua, nama Citra Dia Nurlita. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 7 September 2006. Alamat Karangdayu Bauruno Bojonegoro. Nama wali Bapak Mat Kacung. Durasi menghafal 11 bulan. Kedua, wisudawan terbaik pada wisuda Al-Miftah lil Ulum 1. Siapakah? Tegang sekali. Nama Fenia Muhailatul Maghfirah. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 Juli 2003. Alamat Jalan Kiai Haji Muhammad Rosyid nomor 39 Sumberlaseh Dander Bojonegoro. Nama wali Bapak Warno. Kepada nama-nama yang disebutkan dipersilahkan untuk maju ke depan.
Kepada Kiai Muhammad Komar, Magister Pendidikan Islam, dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik 2021. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Komar, Magister Pendidikan Islam, selaku pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwirul laili alan nahar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Profesor Sahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syahadah Surabaya, Al-Mukarram Romo Yai Kang Baik, untuk mewakili beliau Romo Yai Yakin, Al-Mukarram ada Kiai Bashir dari Batam selaku Imam Besar Masjid Agung Batam yang di sini juga sebagai wali santri, Pak Eko, seluruh asatidah dan wabil khusus untuk anak-anakku santri Mazra'atul Lughah yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dengan Al-Quran, dengan ilmu kalian, Allahumma amin. Patut kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir di acara ini. Tidak ada kata lain, ini adalah ma'unah Allah, pertolongan Allah yang diberikan kepada kita semua, yang seharusnya kita tidak boleh mengadakan acara ini dengan waktu yang singkat. Oleh kepala desa kami tidak boleh mengadakan acara ini. Pak Komar tolong diundur, harusnya hari Sabtu Minggu juga tak undur jadi Senin Selasa, tempatnya juga mundur, dan mohon bantuan doa. Ini rencana untuk gedung asrama pondok yang VIP, jadi kamarnya nanti setiap kamar mandi 2, kita rencanakan lantai 3 sampai 4. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan kita semua mudah-mudahan diberi Allah kesehatan dohir batin,
sehat awake, sehat pikirane, sehat atine, dan mudah-mudahan juga sehat finansialnya. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan amal solih kita yang selalu kita lakukan siang malam, dari detik ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, sampai tahun, nanti oleh Allah diberikan hadiah yang luar biasa, yaitu husnul khotimah. Dan kita nanti diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bersama beliau di surganya nanti. Allahumma amin. Bersama Rasulullah dengan Quran, dengan beliau, itulah yang kita harapkan. Para undangan, anak-anakku yang dimuliakan Allah, di sini nanti saya nggak berkata panjang-panjang, nanti cukup saya titipkan Profesor Syahid aja. Jadi sebenarnya kita banyak ngundang orang, tapi karena tidak boleh, maka ya ini Kang Faik sampai double-double ini. Tapi nggak apa-apa, ya itulah sejarah. Sejarah untuk anak-anak bahwa saya diwisuda di waktu Covid. Yang penting diwisuda. Anak-anakku semua, wisuda ini hanya sekedar simbol bahwa kalian sudah menyelesaikan khotam, ziyadah, ada yang tasmi, misalnya ada yang kitab. Ini adalah sekedar simbol bahwa kalian menyelesaikan. Apakah sudah selesai kalian wisuda hari ini? Sebenarnya tidak. Sebenarnya wisuda kalian itu adalah ditentukan bagaimana kalian bisa membuat hati kedua orang tuamu bahagia, bangga bahwa anak-anaknya yang benar-benar bisa membahagiakan kedua orang tua, tidak hanya di dunia saja, tapi bisa membahagiakan orang tuanya juga di akhirat. Nah, oleh karena itu wisuda kalian hari ini simbol. Wisuda kalian yang sebenarnya di dunia ini nanti adalah kalian bisa membahagiakan kedua orang tua, di mana orang tua itu bangga punya anak kalian. Tidak ada sedikit pun orang tua itu merasa ngeluh dengan dirimu. Ini sebenarnya yang susah, karena ini mengamalkan apa yang kalian hafalkan. Wala taqul lahuma uffin, itu susah. Kita sering-sering jengkel kepada kedua orang kita. Kita juga sering menjengkelkan kedua orang tua kita. Maka kalian di dunia kalau bisa bikin orang tua kalian senang, patuh, manut, nah itu berarti kalian sudah sukses. Kalian berarti waktu diwisuda di dunia ini. Oleh karena itu saya berpesan pada anak-anakku, okelah hari ini kalian sudah khatam Al-Quran, ada yang Al-Miftah. Itu tidak akan pernah ada artinya apapun ketika kalian tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka tolong anak-anak sekalian, banggakan kedua orang tua kalian, banggakan guru-guru kalian. Karena orang tua kalian di dunianya ada dua, guru dan orang tua yang mengandung, melahirkan, dan yang memberikan ekonomi, itu bapak tua kita, itu orang tua kita. Juga ada orang tua psikis, yaitu guru. Guru ini juga luar biasa. Kalau kalian mondok bisa membahagiakan gurumu, ya selesai. Apa kebahagiaan guru itu? Yaitu anaknya jauh lebih berakhlak, anaknya jauh lebih sukses dari gurunya, anaknya jauh lebih bisa, kalau ibadah bisa khusyuk, taruhlah itu kesuksesan seorang guru.
Berarti guru yang bisa mendidik itu berarti guru yang sukses. Lembaga yang besar itu ya bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang besar, bukan besar badannya, bukan besar fisiknya. Itu Abdul itu ya. Sudah berbobot Abdul itu. Tapi besar apanya? Besar hatinya, lapang dada, banyak ilmunya, banyak amalnya. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kalau itu gagal anak-anak sekalian, berarti kalian juga ya wisuda hanya wisuda. Maka tolong setelah ini bisalah kalian tanya kepada orang tuamu, Bapak Ibu, selama ini sudahkah Bapak Ibu senang punya anak saya? Kalau belum senang, apa yang harus saya lakukan? Dan apa saja yang bikin orang tua senang? Itu sebenarnya itu. Kalau itu sudah selesai, insya Allah kalian akan sukses dunia akhirat. Nana sekalian, karena orang tua ini sababul futuh, sebab kebukanya nasib kalian. Nasib kalian ditentukan oleh kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian ridho, insya Allah Allah akan ridho, karena ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini sederhana tapi ini menentukan nasib kita di masa depan, baik nasib di dunia juga nasib di akhirat. Kalau kita bisa itu, insya Allah apapun menjadi mudah, karir jadi mudah, rezeki jadi mudah kalau kita bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Hari ini kalian sudah, orang tua kalian senang kamu wisuda, tapi belum tentu juga akan menyenangkan lagi ketika kamu dari mulai sikap, tutur kata yang kurang baik. Sebenarnya sederhana anak-anak sekalian, orang tua inginnya itu. Yang penting kalian itu manut ketika dikasih tahu, tidak membantah. Di rumah ditunjukkan bahwa kamu itu memang santri betul. Maka kalian kalau di rumah caranya, kalau kalian menjadi orang sukses gampang. Di rumah itu tunjukkan bahwa kalian ini punya prestasi. Bangun lebih pagi. Di rumah ada HP tidak dipegang sama sekali. Kayak enggak ngerti HP gitulah kira-kira. Berani begitu. Walaupun di sini pegang, di rumah titipkan, Bu. Ini HP saya ibu aja yang pegang. Cukup saya dikasih seminggu sekali kayak di pondok. Berani begitu? Oh tenane. Tapi biasanya anak-anak di rumah itu kalau dengan bapaknya, aduh, dengan ibunya tidak pernah diindahkan apa kata-kata yang sudah kita berikan di pondok. Tapi kadang-kadang menyepelekan, ibuku sendiri, bapakku sendiri, enggak nak. Maka saya katakan kalian wajib di rumah itu kalau ada ya jamaahnya cukup, baca Quran didengarkan ke telinga orang tuanya, selalu membantu orang tua. Bila dikasih duit diterima apa ditolak? Ditolak ya. Terima saja, gak mau dikasih kok. Tapi jangan sekali-kali kau minta sebenarnya itu. Jangan minta, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Itulah. Kasih banyak dengan sedikit, pilih yang sedikit. Nah, ini ada uang 1 juta dengan 500, mana yang mau diambil? Diambil yang mana? Yang 1 juta ya? Nah, kalau gitu berarti Anda nggak sukses. Pilih yang kecil. Anakku mau pinter, tak kayak 1 juta tiba yang dipilih 500. Atau nak, kalian mau uang saku berapa? Jawabnya ikhlasnya ibu berapa? Itu pun sudah membahagiakan orang tua. Sederhana sebenarnya. Sekali lagi anak-anak sekalian, keridhaan orang tua kita itulah berarti ridhonya Allah. Kalau kalian sudah bisa itu, berarti kalian sudah sukses di dunia ini. Kalau udah begitu, kalian bisa menyenangkan ke guru-gurumu dengan
membawa prestasi. Saya pengen satu kata, inilah apa inikah? Inilah apa inikah? Nah itulah ini, pengen saya tahu nanti siapa anak-anak bisa jadi bunyai, bisa jadi kiai, gitulah Pak. Mohon Pak, saya datang karena saya mau mendirikan sebuah pondok pesantren. Terus Pak Komar tanda tangan, itu berarti sukses kalian. Jadi ini anak yang pesan yang sering kita berikan pada kalian, karena itu yang paling pokok dalam hidup ini. Sesukses apapun orang, kalau tidak bisa menyenangkan dan menghargai kedua orang tuanya, itu berarti kegagalan. Was Al-Qurni itu orang yang biasa saja, tapi karena ikhlasnya merawat kepada dua orang tuanya, oleh Allah diberikan kemuliaan sampai dia diangkat sebagai wali Allah. Itu anak-anak sekalian. Dan yang hafal Quran, anak-anak, kalau saya mohon satu kalimat saja, jangan menjadi mantan hafid Quran. Apa? Jangan menjadi mantan hafid Quran. Kalau nanti diwisuda lagi oleh Allah itu, kapan wisudamu itu? Kalau kalian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu sebenarnya wisuda yang sebenarnya. Maka ini pesan Pak Komar, teruskan baca Al-Quran, karena Al-Quran, dengan Al-Quran kalian akan selamat. Semua akan ngikut. Harta benda, pangkat, suami ganteng, suami pinter, suami kaya akan ngikut. Nggak usah bingung kalian. Allahumma Al-Quran itu, Allahumma ma'al Quran, itulah yang harus kita lakukan sehingga kita meninggal dalam keadaan tetap membawa Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengasuh. Dan terima kasih anak-anak sekalian yang selama ini sudah bersama Pak Komar. Mudah-mudahan amal soleh kalian memberikan masa depan menjadi cerah, masa depan menjadi masa depan yang fid dunya wal akhirah. Itu seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Acara selanjutnya yakni sambutan akademik yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faik Faizin, Magister Pendidikan. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mr. Komar selaku pengasuh Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah Pare Kediri, Mr. Eko, Mr. Yanto, Bapak Prof Sahid beserta Ibu Nyai Istiqomah yang selalu istiqomah bersama dengan kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah. Dan Yai Bashir dari Batam selaku wali santri dari Kang Akram, para wisuda Hafidh dan Al-Miftah lil Ulum rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan majelis ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di sini kami hanya ingin menyampaikan sambutan yang seyogyanya ini mau disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Yaqin. Namun karena beliau berhalangan, jadi kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Sebenarnya ya kapasitasnya tidak pantas, tapi ya berhubung disuruh Pak Yai ya mau aja gitu ya. Romo Kiai Abdul Yaqin itu punya salah satu karakteristik di bidang literasi. Beliau setiap kemana
menyampaikan sesuatu itu pasti membuat sebuah tulisan. Nah, kita kebetulan sering disuruh untuk melihat tulisannya dan disuruh mengetik sama revisi sedikit-sedikit gitu. Sebenarnya kemarin kami juga matur ke Prof Sahid, pripun Prof saged mboten seperti beliau Romo Ainul Yakin ini dimintakan, diusulkan untuk mendapatkan gelar apa jenenge? Doktor honoris causa gitu ya. Kata beliau syaratnya pertama itu harus punya jasa di negara, yang kedua punya tulisan di bidangnya itu ya. Nah, mungkin nanti beliau bisa membantu ya. Di sini kami akan membacakan saja sambutan dari beliau kepada para peserta wisuda pada pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Hadirin hadirat rahimakumullah, akhir-akhir ini semakin banyak kita jumpai golongan yang berkata percuma orang itu membaca Al-Quran kalau tidak tahu isinya, percuma orang membaca Al-Quran kalau tidak mau mengamalkannya, percuma orang menghafal Al-Quran kalau tidak bisa berakhlak dengannya, dan komentar-komentar miring yang lainnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah di atas segalanya. Membacanya saja bernilai ibadah meskipun belum tahu maknanya. Tartil dalam membacanya adalah salah satu bentuk mengamalkan isinya. Warattilil Qur'ana. Iya. Bagaimana orang bisa mengatakan sudah mengamalkan isi Al-Quran tapi dia tidak rutin membacanya? Tidak usah baca Quran, saya loh sudah mengamalkan isinya, cukup diamalkan, tidak perlu dibaca. Nah, padahal perintahnya Al-Quran disuruh membaca saja dia tidak melaksanakan, apalagi yang lainnya. Hamalatul Quran juga menanggapi hal tersebut. Kita perlu ingat tentang siratan sejarah peradaban Indonesia yang mengatakan bahwa semua keberhasilan yang didapat dari sebuah perjuangan tidak lepas dari yang namanya mantra. Nah, ini karena beliau Mbah Yakin ya, biasanya itu identik dengan kayak gini. Dan mantra yang paling ampuh dan hebat adalah Al-Quran. Mantra yang membawa bahagia dunia akhirat tiada lain kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah mantra di atas mantra, syair di atas syair, falsafah di atas falsafah, dan disebut sebagai qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan thaqila. Penjelasan lebih detail nanti bisa di sesi yang lainnya. Dari susunan huruf dan kalimat juga urutan ayat secara menyeluruh memiliki rahasia yang sampai kapanpun tidak akan habis. Oleh karena itu Al-Quran disertai dengan ilmu-ilmu yang mengiringinya. Jadi tepat tadi panjenengan semuanya habis hafal, belajar Al-Miftah lil Ulum, nanti belajar apa lagi gitu, itu sudah tepat itu ya. Jadi yo pinter Qur'ane, yo pinter maca kitabe, yo pinter bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Nah, ini jadi bunyai Pak Yai internasional. Jadi ilmu-ilmu yang mengiringinya banyak seperti ulumul Quran ya, ada ulumul qiraat, ya tafsir, tajwid, shorof, nahwu, balaghah dan sebagainya. Pesantren Mazra'atul Lughah sebagai mitra dari Hamalatul Quran juga ikut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan dan ketentraman bangsa melalui riyadhah berdasarkan kurikulum Hamalatul Quran sebagai bentuk riyadhah Qur'aniyah yang menjadikan perihal mahdoh sekaligus mau'idah untuk berharap sukses dunia wal akhirah. Di sini juga menjalankan riyadhah seperti di Hamalatul Quran. Biasanya kalau malam bangun jam berapa? Jam 3. Ngapain? Ah, itu salat tahajud.
Wah, itu salat tahajud itu sangat cepat untuk menaikkan derajat dibanding puasa. Itu cepat tahajud itu ya. Ya, makanya jangan sampai putus setiap malam itu salat tahajud. Biasanya berapa rakaat? Oh iya. Terus berapa makroknya? Oh ya, yaitu diistiqomahkan, 4 bulan khatam, 4 bulan khatam. Dan tingkatan tertinggi orang baca Quran itu fil lail fis sholah, ya. Di waktu malam hari di dalam sholat. Itu yang paling utama, itu yang paling cepat. Dan riset membuktikan, ini ada Prof. Sahid ini. Orang yang rajin tahajud itu cenderung lebih siap dalam menghadapi aktivitas dalam satu hari itu. Ya, manakala zaman atau kita itu rajin salat tahajud, malam tahajud, insya Allah pagi harinya kita melaksanakan aktivitas itu bisa enjoy, bisa fresh dan bisa lebih siap. Dan orang menghafal Quran itu sangat dibutuhkan kesehatan psikis dan fisik. Dan tahajud itu adalah cara yang paling efektif untuk menyehatkan fisik dan psikis kita. Para santri yang berbahagia, Anda jangan berkecil hati ketika Anda menekuni satu bidang Al-Quran misalnya, dan belum menekuni dan menguasai bidang yang lainnya. Fokuslah pada satu bidang tersebut. Misalkan zaman sekarang lagi ngapal Quran, ya sudah zaman fokus, jangan tolah-toleh, apalagi toleh-tolah. Dengan konsentrasi yang penuh disertai pendalaman yang matang. Jika Anda bersungguh-sungguh pada satu bidang keilmuan, maka Allah akan membukakan pintu pemahaman keilmuan yang lain. Saya tadi ingat dawuhnya Yai Hanan, jadi saya tulis di sini. Sebenarnya tidak ada ini, saya tulis sendiri ya. Beliau sering menyampaikan kepada para santri, man tabahhara fi ilmin wahidin yuhtada bihi ila sairil ulumi. Barang siapa yang menguasai satu bidang keilmuan dengan mendalam, maka dia akan diberikan petunjuk pada bidang keilmuan yang lainnya. Ya. Pokoknya ngaji yang sungguhan, mencurahkan segala kepayahan, fokus pada satu tujuan, menyelesaikan tahapan demi tahapan, melewati kesulitan untuk meraih kemudahan, dengan berharap welase pangeran, insya Allah derajat akan ditinggikan. Amin Allahumma amin. Sebagaimana firman Allah, ini tidak tertulisnya, tulisannya kok gambar-gambarnya. Ini surah Al-Insyirah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang terakhir di sini Pak Yai menekankan kepada kita semuanya pentingnya riyadhah, gitu ya. Karena pesantren itu pasti identik dengan yang namanya riyadhah. Tidak mungkin anak di pesantren tidak diajari riyadhah dengan berbagai bentuk. Ada yang riyadhah puasa, ada yang puasanya tidak makan nasi, cuman makan puasa mutih ya, makan yang putih-putih, minum yang putih-putih, kerupuk putih, susu putih, makan yang putih-putih. Oleh karena barokah riyadhah, ilmu kita bisa menjadi laku, layak saji dan marketable, mampu menutupi kekurangan yang ada. Nek sama rajin riyadhah, meskipun wajahnya itu pas-pasan, itu anak yang cantik itu bisa moro itu ya, bisa mendekat ya. Itu karena barokahnya riyadhah dan punya ilmu. Coba kalau tidak punya ilmu, tidak padang riyadhah ya. Kalau elek jemburis ya, merkitik ya. Gak mau riyadhah. Insya Allah kalau orang itu punya ilmu ya, itu mahal jadinya itu ya. Meskipun pas-pasan tapi jadinya mahal. Seperti halnya pesantren Mazra'atul Lughah, jika tidak dibarengi dengan tirakat maka akan cepat minggat. Jika tidak diiringi dengan riyadhah maka akan cepat roboh dan bisa-bisa akan menjadi mulghah. Tentu kita tidak ingin Mazra'atul Lughah berubah menjadi Mazra'atul Mulghah. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Ya, jadi jangan sampai nanti 10 tahun lagi sampean lewat sini, saya dulu loh mondok di sini ya. Sekarang sudah tidak ada sentrinya, tinggal kodok sama nyamuk. Nah, itu jangan sampai. Makanya biar ini tetap eksis sampai hatta yaumil kiamah, maka perlu adanya riyadhah dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan dengan barokahnya riyadhah di Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah, pesantren ini menjadi pesantren yang eksis dalam menebar kemanfaatan, mencetak kader-kader bangsa yang militan melalui Al-Quran, terus hidup sepanjang zaman, penuh barokah dan kemanfaatan, penuh cinta dengan karakter militan, istiqomah, berkhidmah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Haji Sahid HM MAG MH. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal fudala wal kurama, para alim ulama, para ustadz asatidah, secara khusus Al-Mukarram Kiai Haji Komar Magister Pendidikan Islam, secara khusus Ustadz Eko Sarjana Agama, selanjutnya Ustadz Faik Faizin Magister Pendidikan Islam. Semoga cepat untuk melanjutkan program doktor, biar tidak imut-imut terus. Saya melihatnya imut-imut. Ini Kang Faik ini saya anggap sebagai anak saya meskipun jauh. Makanya selalu saya kasih orientasi untuk melanjutkan biar keilmuannya berkembang dan berkembang. Ustadz yang lain secara khusus dari Batam yang juga saya hormati, Bapak Ibu hadirin, wali santri dan santriwati yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, saya di Pare ini sudah 3 hari dan alhamdulillah menjadi sakit karena dipancang oleh Pak Komar. 3 hari cuacanya tidak kondusif bagi saya, karena saya ini hidup di dunia panas, berada di dunia dingin, jadi langsung sakit. Semalam gak bisa tidur, tapi bukan berarti tahajud, sakit. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu hadirin, yang sebenarnya kehadiran saya ini bukan orasi ilmiah, tapi menghadiri anak saya yang sekarang ini sedang diwisuda,
yaitu Alia Syarfa Majda Syahid. Sekaligus saya memohonkan pamit kepada beliau karena habis ini melanjutkan ke Men 3 Tambak Beras yang seharusnya sudah masuk. Saya bilang sama istri saya, Pak Komar itu zalim. Istri saya bilang, loh kok zalim? Pendidikan itu berakhir akhir Juni. Kalau sudah masuk Juli, itu haknya Tambak Beras. Diambil oleh Pak Komar. Jadi beliau ini zalim kata saya. Tapi sudah saya maafu. Sehingga sampai tanggal 5. Seharusnya tanggal 30 sudah harus selesai. Tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah hak ma'had yang lain untuk memberikan kaderisasi. Saya ini kalau sama Pak Komar berani ngeritiknya karena langsung mikir, dan insya Allah tahun depan dilaksanakan. Kalau kiai lain pasti gremeng dan tidak dilakukan. Hadirin rahimakumullah, ini kritik juga nanti. Al-Quran ini tadi capaiannya lafdan wa maknan wa amalan. Tapi saya lihat tingkat implementatifnya itu kurang. Seharusnya Pak Komar ini bukan mengajarnya tentang al-miftah lil ulum al-fiqhiyah. Seharusnya adalah tafsiru ayatil ahkam. Itu connected namanya. Gimana anak disuruh menghafal Al-Quran sedemikian rupa, diajari toharoh, wudhu, dia ajari, tadi saya milih as-sulhu, perdamaian, akan jauh lebih indah, persiapannya lebih utuh, dan perfectness untuk bertarung di masa yang akan datang. Hafidhah ahli tafsir. Hebat enggak? Ini bukan saya mengkritik pada ustadznya. Kalau ustadznya sudah bagus tadi itu dites tuh. Al-miftah lil ulum al-fiqhiyah. Cuma usulan saya nanti jangan itu. Tapi tafsiru ayatil ahkam. Tafsir ayat hukum akan jauh lebih produktif ke depan karena otak reflektif di dalam mentransformasikan ayat dan reflektif dalam mengkonstruksi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Syukur-syukur tidak hukum. Kemarin saya ini ngajar namanya tafsir tahlili. Ada 12 anak yang saya bina, yang nantinya akan saya transformasikan kepada santri saya Kang Faid, yang sekarang ada 10 anak yang masuk kampus. Ini sedang saya godok ini yang di Surabaya karena kerjasama dengan Hamalatul Quran dan juga Mazra'atul Lughah. Al-Quran ini bukanlah daerah ma'arif, ensiklopedi, bukan. Tetapi Al-Quran ini adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul li sa'adatin nas fil hali wal ma'al, atau istilahnya wad'un ilahiyun unzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'adatin nas fil hali wal ma'al. Wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Rasul untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat, fil hal wal ma'al, di era sekarang ini dan di era masa yang akan datang. Karena ini adalah wahyu Tuhan, maka harus kita ini memiliki sebuah kemampuan
mengkonstruksi keseluruhan Al-Quran berdasarkan kebutuhan manusia. Saya kemarin mapping, saya mahasiswa dikasih tugas karena tafsir tahlili. Saya berikan pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Saya minta kepada mereka tafsirkan ayat ini dengan pendekatan tahlili, tetapi kemudian buatlah judul. Loh, kayak judul dewe. Nah, ini namanya merekayasa Tuhan. Tuhan sudah menurunkan ayat kepada Rasul, ini saya minta buatkan judul. Apakah ayat ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keilmuan? Kalau berkaitan dengan keilmuan, apakah berkaitan dengan kedokteran atau sosiologi? Saya minta supaya bongkar tafsir-tafsir yang ada. Ada lagi yang saya kasih tugas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya minta ini ditafsirkan temanya apa? Apakah ini temanya kepedulian sosial dan lain sebagainya. Banyak saya memberikan tema. Ada yang perkawinan. Ya ayyuhalladzina amanu fankihu ma tabalakum min nisa'i matna, dan seterusnya sampai kepada eskatologi kiamat akhirat. Coba ditafsirkan tentang hari kiamat, proses kebangkitan manusia. Apakah kebangkitan manusia ini dibangkitkan dengan fisik atau rohania? Saya transformasikan kepada mereka. Ungkap kitab Al-Kasyaf yang Mu'tazilah, ingkap kitab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, komparasikan dan lain sebagainya. Lah kalau ini ditangkap, diberikan makna kecil saja, diterapkan oleh Mazra'atul Lughah, tidak perlu jauh-jauh, ambil yang tafsiru ayatil ahkam, keluar dari Mazra'atul Lughah, insya Allah saya yakin dan yakin alumni Mazra'atul Lughah ini hebat. Gurunya sudah ada, cuma kan gurunya tinggal mengambil, jangan yang hukum kayak begini, yang Fathul Mu'in, Fathul Qarib, atau mungkin Fathul Izar. Ojo golek liyane. Indonesia ini otaknya otak-otak fikih. Kita sekarang ini harus menciptakan bukan otak-otak fikih, tapi otak-otak tafsir. Gimana programnya tahfidzul Quran, lafdzan wa maknan wa amalan, fikih yang diajari, pemahaman dan lain sebagainya. Kalau Kiai yakin tidak, saya kritik Kang Faik. Kalau Pak Komar saya kritik ini karena orangnya berpikir maju. Nah, beliau ini sama dengan saya. Alhamdulillah saya bisa mengkritik Pak Komar di forum seperti ini. Saya ini dengan Pak Komar ini tidak kenal, karena memang takdir ya Pak Komar. Suatu saat saya diundang oleh Kiai Ainul Yakin, yang kebetulan beliau ini satu kelas dengan saya. Derajatnya nggak sama, padahal dulu jauh lebih pintar saya. Nah sekarang ini derajatnya jauh lebih hebat beliau. Cuma untungnya saya ini profesor gitu aja. Beliau ini mengundang saya untuk pengajian Isra dan Mi'raj, yang kebetulan saya ketemu dengan Pak Komar di Pondok Hamalatul Quran Jogoroto. Makan, apa kata Pak Komar pada saya? Gak golek kiai, kiai ini teko dewe. Saya tak undang Prof untuk ngisi wisuda program diploma bahasa Inggris. Waduh, kata saya ini, aku ya gak pinter bahasa Inggris,
dikondisi bahasa Inggris. Ya gak apa-apa. Apa otak saya? Karena saya diundang oleh Pak Komar untuk ceramah yang berkaitan dengan wisuda bahasa Inggris, langsung saya bilang, kalau begitu saya titip anak saya untuk belajar bahasa Inggris diploma. Dan kemudian saya titipkan anak saya ini. Anak saya ini adalah santri pertama kali Pak Komar. Yang pada saat itu hanya 3 orang yang di kamar itu, anak saya adalah yang pertama kali. Yang awalnya saya letakkan di Hamalatul Quran. Apa kata anak saya? Enggak bah, ke Masru'atul Lughah ada magnet apa Pak Komar ini? Enggak mau tetap. Saya pertengahan saya pindahkan ke Hamalatul Quran, juga enggak mau. Ternyata punya kekuatan magnetik yang luar biasa ini. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau Pak Komar ini bisa menjadikan anak saya ini tidak pindah, Pak Komar sakti, kata saya. Dan ternyata enggak sakti, karena anak saya ini pindah ke Tambak Beras. Padahal sudah saya serahkan kepada Pak Komar. Saya serahkan sepenuhnya dan saya serahkan pada anak saya. Kalau anak saya ini tidak pindah ke Tambak Beras, berarti Pak Komar ini sakti. Ternyata masih belum, kata saya. Dan alhamdulillah. Cuma perlu saya sampaikan begini Pak Komar. Seorang kiai, seorang intelektual harus terbuka untuk membangun wawasan yang luas. Jangan kemudian punya pikiran bagaimana mengungkung santri, yang santri itu berada di dalam sebuah tempat. Syukur-syukur Pak Komar ini mampu menjadikan santrinya ini tidak hanya belajar di Indonesia. Sejak awal saya datang bilang kepada beliau, coba bangun kerjasama dengan Australia. Sekarang ini Australia lagi maju-majunya bidang pendidikan. Ojo Mesir, wong bahasa Inggris kok ke Mesir kok. Ahli tafsir belajarnya ke Australia, hebat loh. Saya bilang juga ke Kanada. Ngapain ke Saudi jadi fundamentalis nantinya, dikafir-kafirkan orangnya. Jangan, kita menciptakan anak-anak yang luar biasa. Ada sebuah gambaran begini, ada seorang nelayan, yang nelayan itu meletakkan sebuah ikan di sebuah tempat. Yang satu ini ikannya ini gede, yang satunya ini ikannya kecil separuhnya. Kemudian ada orang kota datang kepada nelayan, tanya, Bapak saya mau tanya, ini umur berapa ini? Ini umur 10 tahun. Yang ini umur berapa ini? 5 tahun. Lah kok yang 5 tahun lebih gede daripada yang 10 tahun? Apa yang terjadi? Seorang nelayan mengatakan, ya otomatis Bapak, yang 5 tahun ini tempatnya besar, sehingga semakin lama semakin gede. Yang 10 tahunnya tempatnya segitu, nggak bakal besar lagi. Jadi kalau Pak Komar punya santri ada di Mazra'atul Lughah terus, ya kapasitasnya seperti ini terus, nggak maju-maju. Tetapi kalau Pak Komar ini meletakkan santri, dikirim ke Australia, dikirim ke Kanada, syukur-syukur ke Amerika, insya Allah santrinya menjadi hebat dan insya Allah tawadu. Tetapi kalau di sini terus sama dengan ikan, lalu tempatnya sudah terbatas, dapat ilmu dari mana? Nggak bisa gede lagi. Tapi kalau tempatnya luas, lang-lang buana. Inilah makna wawasan yang harus diberikan kepada santri untuk berkembang, berkembang, dan berkembang. Akhirnya santri itu menjadi move on. Kalau nggak begini nggak bisa. Ini punya kewajiban. Saya punya kewajiban. Kang Faik punya kewajiban. Kiai Komar punya kewajiban. Karena kita ini bertiga, ini satu hati. Ya mudah-mudahan nanti bertemu di akhirat. Perjuangan sudah babak belur, secara materi babak belur. Sudah kita ini ikhlas dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dibangun. Dan saya ini alhamdulillah tahun yang lalu Kang Faik, saya bisa
meletakkan santri-santri itu 11 anak semuanya beasiswa. Ada di UIN Syarif Hidayatullah, ada di UIN Yogyakarta, ada di Sunan Ampel, ada di Trunojoyo, ada di Malang dan lain sebagainya. Sekarang 9 Kang Faik. Jadi semuanya adalah beasiswa, di antaranya adalah keponakannya Pak Komar ini ngambil pendidikan bahasa Arab. Saya perjuangan untuk beasiswa. Kemarin ada yang diterima di UM, Universitas Malang yang dulu IKIP, ada yang diterima di Trunojoyo dan lain sebagainya. Dari mana mereka itu dapat beasiswa? Dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari tahfidzul Quran. Enggak tes, enggak ada tes itu, sudah gratis. Orang lain berpacu, enggak lulus, kita tenang tinggal mendaftarkan saja. Begitu enaknya berebut kepada kita ini. Apalagi Pak Komar adalah desainer pendidikan. Kalau saya ini bukan desainer pendidikan, saya ini profesor dalam bidang ilmu hukum Islam. Kalau beliau pendidikan, tetapi saya ini adalah punya keahlian dalam bidang tafsir. Karena saya ini sejak jadi dosen tafsir mulai 96 sampai 2017 saya ini dosen tafsir, malang melintang ngajar tafsir. Karena pendidikan saya ini adalah dalam bidang hukum Islam, saya rubah sehingga saya ngajukan guru besar menjadi guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam. Lah nek kaya mau kaya ngono iku, aku wis gak tertarik kitab-kitab kaya ngono iki. Ya karena ditunjuk, maksud saya itu kalau ada penjelasan makna as-sulhu perdamaian, syukur-syukur bisa ditarik dalam konteks yang ada di Indonesia itu keterkaitan dengan keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1937 yang negara itu dibagi sebagai 3, ada Darul Islam, ada Darul Harbi, ada maksud saya ke sana tadi. Tapi kan nggak ada penjelasannya. Saya khawatir ustadznya juga nggak paham. Lah ini begini, ini harus dikonstruk sedemikian rupa. Karena kita ini membangun sebuah komitmen keilmuan yang tinggi, sehingga kapasitas ini bukan kapasitas kecil. Saya ngundang ke berbagai kalangan, kawan-kawan Sidogiri, mari kita kumpulkan. Kemarin mohon maaf, itu ada namanya iparnya Bupati Pamekasan. Dia bilang sama saya, Prof, saya punya program baca kitab. Baca kitab apa kata saya? Kalau fikih ya ojo lah. Kalau baca kitab tafsir saya terima. Kalau baca kitab fikih belum. Fikih Prof. Bahasaman gawe maneh. Sidogiri sudah sangat populer. Ya tahu? Sidogiri dengan sistemnya Al-Miftah sudah populer luar biasa. Kalau di Pare ini ada namanya Al-Ma'ruf. Anak saya sudah ikut setengah tahun Al-Ma'ruf. Ada lagi yang Kudus. Mungkin Pak Komar sudah menghubungkan itu. Jadi banyak kalau begitu. Tapi materi-materinya sama. Fikih. Lah aku ini pinginnya hufadzul Quran tapi ahli tafsir. Faktanya yang dari hamalatul Quran, dari saya maupun yang lain, ketika masuk perguruan tinggi hampir tidak ngambil syariah, banyak itu tafsir. Bahkan kemarin ambil psikologi, ada yang ambil ekonomi. Nah itu kan luar biasa. Nah anak saya ini saya ciptakan supaya ngambil IPA biar gak ahli fikih. Bagaimana nanti sama itu supaya jadi dokter. Saya persiapkan untuk menjadi dokter. Tapi belum apa-apa sudah bilang saya mau ke Mesir, bahwa melundasi. Tak siap lo jadi dokter pengen ke Mesir. Lah ini kehidupan, tapi kompetitif. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Pak Komar dan saya ucapkan sangat berterima kasih jasa-jasa beliau terhadap kedua anak saya, Fikri Ali Jawahari yang sekarang ini sedang kelas 3 di Pondok Madrasatul Quran Tebuireng, dan juga anak saya yaitu Alia Syarfa Majidah
secara khusus saya ini adalah berterima kasih kepada Kang Faik ini. Beliau ini yang kecil tapi pembina anak saya. Jadi kalau anak saya itu hormat kepada Kang Faik ini di Hamalatul Quran, karena beliau pertama kali ya Kang ya, beliau yang membimbing anak saya pertama kali, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Saya rasa itu bukan kajian ilmiah tapi sekedar sambutan, karena sebenarnya Pak Komar saya tidak boleh lebih dari 15 jam. 15 menit itu tidak boleh dipasung oleh Pak Jokowi. Seharusnya saya ke Manado tanggal 8 itu tidak boleh. Jadi kalau ceramah maksimal 15 jam 20, karena nanti bisa dimonitor sebagai pegawai negeri dan guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sekelumit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Saya memohon kepada Allah, semoga Mazra'atul Lughah ini menjadi pondok yang luar biasa dan besar dan memberikan kontribusi kepada negara, bangsa dan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengasih. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha penyayang. Limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kita semua ya Allah, khususnya kepada santri-santri Mazra'atul Lughah. Jadikan mereka ya Allah hatinya penuh kasih sayang, hatinya penuh cinta, dan hatinya penuh kedamaian. Ya Alim ya Hafidh, Ya Alim ya Hafidh, Ya Alim ya Hafidh. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mengetahui. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha jaga. Limpahkanlah ilmu pengetahuan-Mu ya Allah kepada anak-anak kami ini di Mazra'atul Lughah ya Allah. Berikanlah kemudahan di dalam otaknya ya Allah menangkap berbagai ilmu yang Engkau berikan. Jadikanlah hati mereka hati yang hufadzul Quran. Jadikanlah Al-Quran yang ada di dalam dirinya ya Allah mampu menyelamatkan kedua orang tuanya, baik di dunia, di alam kubur maupun nanti di akhirat ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang Engkau berikan kepada anak-anak kami ini ya Allah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai sinar bagi manusia, sebagai penyelamat bagi manusia. Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha kuat. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha kokoh. Anak-anak kami ini lemah ya Allah. Anak-anak kami ini tidak berdaya ya Allah. Kuatkanlah mereka dalam menghafal Al-Quran ya Allah. Kuatkanlah akal mereka dalam mengkaji berbagai ilmu pengetahuan ya Allah. Kelemahan yang ada di dalam diri mereka ya Allah, jangan Engkau jadikan hambatan, justru kelemahan Engkau jadikan kekuatan. Mereka ini capek ya Allah, mereka ini capek ya Allah, tapi jadikanlah riadah beliau di dalam kecapean ini ya Allah menjadi mahkota nanti di masa-masa yang akan datang ya Allah. Ya Ghaffar ya Ghafur, Ya Ghaffar ya Ghafur, Ya Ghaffar ya Ghafur. Ya Allah,
Kami ini banyak dosa ya Allah. Kami ini selalu menyakiti hati-hati guru kami ya Allah. Kami ini selalu menyakiti kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami di masa kami kecil ya Allah. Jadikanlah guru-guru kami ya Allah, secara khusus ya Allah Kiai Komar MPDI ya Allah, guru yang menjadikan teladan ya Allah, guru yang menjadikan amal jariah kepada kami ya Allah. Hantarkanlah mereka ya Allah ke dalam surgamu, surga yang Engkau janjikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Ya Allah, jika kedua orang tua kami sudah berada di alam kubur ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka ya Allah. Berikanlah mereka kenikmatan di alam kubur ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan di alam kubur ya Allah. Pertemukanlah mereka ya Allah bersama kami ya Allah nanti di surgamu, surga yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم يا عليم يا مكين يا هادي يا علام الغيوب اقضي حاجاتنا بالسرعة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا بالسرعة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا بالسرعة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Dilanjutkan dengan pemberian cindera mata. Yang pertama kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Sahid HM MAG MH. Yang kedua kepada yang terhormat Bapak Eko Arif Nugroho Sarjana Agama. Yang ketiga kepada yang terhormat Bapak Rianto Sarjana Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah. Yang keempat kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Faik Faizin Magister Pendidikan selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri. Kepada yang terhormat dihaturkan menempati mimbar kehormatan.
Dihaturkan terima kasih. Hadirin wisudawan yang berbahagia, kepada segenap Dewan Prosesi Wisuda Hifdzil Quran 3 dan Wisuda Kitab Al-Miftalil Ulum 1 Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah tahun 2021 diperkenankan untuk meninggalkan mimbar kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Demikian rangkaian acara Wisuda Hifdzil Quran 3 dan Wisuda Kitab Al-Miftalil Ulum 1 Pondok Pesantren Mazra'atul Lughah tahun 2021. Dan akhirnya saya Asrarul Mufidah selaku pembawa acara sekaligus mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.